Tuhan memberkati kita, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bicara belajar Tuhan Allah itu unik. God is unique. Allah itu unik. The Father is not the Holy Spirit. The Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. But the Father God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Ulangan pasal 6, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri ini kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, maka dengarlah hai jemaat Giri Papanas, lakukanlah itu dengan setia seperti yang dijanjikan Tuhan nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang dari dahimu. Saudara-saudara, ayat yang ke-6 akan kita baca bersama-sama. Ya, ayat yang ke-6 dalam ayat yang ke-4 maksud saya, dengarlah hai Israel. 1, 2, 3. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sekali lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini menjadi sebuah pengakuan kredo yang dibaca setiap pagi dan malam untuk orang-orang Yahudi sebagai pengakuan. Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Tetapi mereka tidak berani menyebut Yahweh, maka mengatakan Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Here is her of Israel, the Lord of God, the Lord is one. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, jelas kata Esa itu memiliki sebuah tafsiran yang berbeda-beda antara Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Bagaimana menurut Alkitab? Mari kita belajar tentang Esa dulu dari kata itimuki. Kata Esa bukan berarti satu atau tunggal dalam jumlah. Jadi kata Esa itu bukan dalam arti jumlahnya satu. Dan kita mesti harus mengerti itu. Wah, kita 3 Pak. Kok Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus 3 bertentangan dong dengan sila yang pertama. Kata Esa bukan berarti satu, tetapi kata Esa itu berarti, kata Eka lebih mengacu pada pengertian keberadaan atau eksistensi mutlak, atau mengacu pada kata ini, ya, ini, atau this one. Allah kita itu adalah Allah yang Esa. Esa berarti itu menunjukkan sebuah, kata Esa itu menunjukkan sebuah kesatuan.
Esa bukan arti jumlah, tapi menunjuk tentang apa saudara tadi? Kesatuan. Kesatuan itu bukan satu. Sehakikat dalam 3 pribadi yang nanti kita akan singgung. Saudara yang dikasih Tuhan, kata Esa tak sepenuhnya tepat kalau didefinisikan kalau itu dalam arti 11. Kata Esa ikat itu berarti unik. Dalam Alkitab itu ikat itu unik. Unik itu artinya tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dikatakan bahwa Allah kita Allah yang unik. Artinya Allah yang berbeda dengan yang lain, dengan Baal, Asitoret. Allah yang memiliki kemampuan, kehebatan lebih dari Asitoret, Baal. Kita tahu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan membuat tulah 1 sampai tulah yang ke-10 itu adalah hal-hal yang menunjukkan yang dibanggakan oleh orang Mesir. Air menjadi darah. Kehidupan orang Mesir pada waktu itu mengandalkan sungai Nil. Dan terakhir itu yang ke-9 Ra, dewa matahari. Dibuatnya tunduk. Allah kita Allah yang unik, artinya berbeda dengan yang lain. Kalau guru saudara, guru itu mestinya harus punya NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Itu guru. Kenapa guru disebut unik? Sebab yang mencerdaskan bangsa ini tidak lain, tidak bukan hanya guru yang mampu. Dan tidak semua orang bisa terpanggil jadi guru. Makanya ada apa tadi? NUPTK, ya, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Sebab itu guru-guru honor harus mengejar bagaimana dia punya NUPTK. Itu sahnya dia punya NUPTK, itu sudah mengantongi bahwa dia itu sebagai guru. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara, Allah kita adalah Allah yang unik, berarti satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya, nothing else, tidak ada yang lain. Maka Tuhan berkata kepada setan iblis waktu harus Tuhan meminta harus menyembah, sujud menyembah. Tuhan berkata kepada iblis, you shall worship the Lord juga. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. It's only Him, hanya kepada Dia. You shall, engkau mengabdi. You shall, engkau mengabdi, engkau mengabdi. Tidak ada Allah yang lain. Kata kehat itu, itu menunjukkan sesuatu yang unik, tiada yang lain. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau kita punya Allah yang unik itu. Allah kita Allah yang esa. Itu berarti saudara, memang tidak ada yang begitu sangat tepat ilustrasinya. Tapi ilustrasinya ini mendekati segitiga, yang namanya segitiga itu pasti 3 sisi. Dan ini paling banyak diserang oleh saudara kita yang lain. Saudara, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini 3 pribadi. 3 pribadi ini berarti punya kemauan, punya kehendak, punya pikiran. Itu pribadi. Ya. 3 pribadi. Allah Bapa itu bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi Putra itu adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Bapa itu Allah adalah apa? Sehakikat ini pikiran, kehendak, kemauan itu jadi satu. Jadi tidak pernah adanya sebuah misunderstanding, salah pengertian antara Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebab ini satu hakikat, ya, Putra Allah. Oleh sebab itu kita tahu dalam
Yohanes 1 ayat 1, hafal ya saudara. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, the arche, ya, NRK and who logos. Kata logos itu depannya ada kata who. Who logos itu bicara sang firman. The beginning was the word. Sang firman. Kai who logos proston theon. The word was with God, bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Allah. Ya, kai theos and logos, artinya bahwa God was the word. Nah, saudara, ini mesti kita harus mengerti. Tidak akan mungkin ada pikiran yang berbeda antara Allah Bapa dan Allah Anak dan Roh Kudus, sebab sehakikat satu. Itu keunikan. Itu yang tidak dimiliki oleh ajaran yang lain. Allah Bapa kita adalah Allah yang transenden, Allah yang ada di atas. Semuanya bicara Allah itu ada di atas, di surga. Ya, the kingdom of God ada di atas, transenden. Tetapi dia tidak mau tahu bahwa Allah yang di atas itu juga Allah yang menyertai kita, yang bernama Immanuel. Yang bernama Immanuel itu. Tapi lebih daripada itu, bahwa Allah itu mengutus rohnya di dalam hati kita. Parakletos, itu nanti minggu keempat. Dan minggu kelima, Parakletos. Dipanggil Parakletos, para itu kan kaleo, dipanggil untuk menghibur, dipanggil untuk menguatkan, dipanggil untuk meneguhkan, dipanggil untuk mengajar. Itu Parakletos. Kalau tadi Logos, Logos itu the word, Logos itu firman, sang firman. Roh Kudus itu Parakletos, itu menunjukkan Allah itu dia adalah Allah yang memiliki satu pikiran, satu kehendak. Oleh sebab itu saya berdoa saudara-saudara bisa dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara bisa berbahasa roh, saudara diberikan karunia bahasa roh. Terus waktu bisa datang hari Minggu, hari Rabu, doa bersama. Ya, kita akan melatih bagaimana Roh Kudus itu ada dalam hati kita. 1 Korintus 6 ayat 19, mereka hafal 1, 2, 3. Apa ditanya dulu? Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah hari Allah? Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Itu yang unik. Saya belajar Hindu Buddha, Islamologi, Kebatinan, Konghucu, Zoroaster saya pelajari, saya baca. Tapi tidak pernah saya jumpai bahwa Allah yang ada di atas itu juga Allah yang ada bersama kita. Oleh sebab itu bagaimana kita menjaga diri kita itu supaya kita harus tetap sehat. Dalam 3 Yohanes mengatakan, aku inginkan tubuh jiwa rohmu sehat-sehat saja. Jadi kesehatan itu bukan soal fisik, tapi sehat pikiran, siap hatinya, gudangnya pikiran perkataan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang kedua saudara, bahwa kata Allah yang unik satu-satunya, tidak ada yang lain. Tuhan Allah kita itu Esa. Allah yang mengungguli Allah-Allah lain yang tadi saya sudah singgung. Ketika tabut Allah dibawa ke Filistin, ditaruh di Dagon ini kepalanya jatuh semua. Ditaruh di satu tempat, masyarakat di situ kena buruk dan malah petaka. Allah yang tidak ada tandingannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Allah yang satu-satunya menjadi kebutuhan yang harus didapatkan dan diperoleh. Jadi untuk percaya kepada Tuhan itu, saudara yang dikasih Tuhan, merupakan sebuah kebutuhan primer. Makanya kemarin saya buat renungan itu,
kita harus punya gairah untuk mencari Tuhan. Bahkan saudara, kata Esa itu menunjukkan satu tuntutan supaya Israel mengabdi kepada Tuhan dengan kesetiaan total. Di dalamnya adanya pengakuan bahwa hanya satu Allah di antara Allah lain seperti Baal dan Asitoret. Saudara, kata Esa itu di dalamnya ada tuntutan yang mengakui bahwa Allah itu unik, Allah itu Esa, berarti adanya sebuah tuntutan yang harus dilakukan, yaitu dengan kesetiaan total. Jadi kalau saudara waktu menjadi pengantin di depan pendeta, aku mau menerima dia menjadi istri saya yang sah, berarti tak selingkuh. Aku mau mengasihi dia dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, berarti dalam situasi apapun harus setia, harus tetap setia. Itu dengan manusia, pengakuan kita pada manusia pun harus dibayar. Saudara mengakui Tuhan, aku mau melayani engkau, atau sudah dituakan mereka. Harus melayani dia, harus tanggung jawab melayani Tuhan. Gak boleh saya nanya. Allah tahu nama kita dicatat orang itu. Kita sesuai job description-nya, job design kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan sungguh-sungguh. Dulu saya melayani di tempat lain, saya tidak sebutkan. Itu pemimpin pujian itu kalau dijadwal saja datang, kalau tidak dijadwal nggak datang. Singer itu kalau dijadwal datang, kalau tidak dijadwal datang. Oh, tidak ada kamusnya di TV Bapak Mas, nggak datang, out. Ya, saudara, mesti pengakuan kita itu merupakan sebuah tuntutan supaya kita mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Enggak seenaknya. Kita sama manusia aja kadang-kadang sering kita bisa tak apalagi orang yang dalam tanda kutip menghidupi kita itu bos kita. Ya, kita aja kalau mau kerja begitu saudara, kalau pegawai negeri itu kalau enggak masuk itu bisa dipotong 300 sampai 400 ribu kalau nggak salah waktu itu ya, 300. Makanya tuh kalau kayak gitu cepet-cepet ya, takut dipotong ya, takut dipotong. Makanya saya datangnya jam 5 kurang 10, bukan karena takut macet aja. Saudara, kalau sama manusia takut dipotong, kalau kita kerja, coba kalau kita ke gereja, mari kita Allah yang Esa itu adalah Allah yang dimana menuntut orang-orang yang mengakui dia harus setia. Saudara, ada dua kata Esa itu, saudara. Kata Esa itu juga menunjuk sebuah kalimat yang mengatakan, ketika saya baca tafsiran bahasa itu, Esa itu berarti unik, itu yang pertama. Tidak ada yang lain. Tetapi kata Esa juga berarti melulu. Jadi orang yang mengakui itu melulu terus-menerus memikirkan dia dan mendapatkannya. Saya baca, saya renungkan, saya pelajari apa sih artinya. Kalau orang melulu pikirannya duit, itu duitnya yang dicari. Alasannya itu sekolah itu duit mulu, gitu kan ya. Sedikit-sedikit apa? Duit. Kalau kamu bergaul sama orang itu, pikirannya cari mulu, berarti pikirannya selalu dipenuhi dengan cewek. Kamu jangan bergaul sama tetangga itu yang diomongin janda sebelah, berarti dia mikirin janda itu. Itu artinya melulu. Kalau itu kata Esa itu, kita hubungkan dengan kata Esa itu, berarti
pikiran hati kita harus kepada Tuhan melulu. Amin. Kalau kata esa itu diaplikasikan dalam hidup kita, berarti hidup kita harus Tuhan melulu. Pikiran kita harus kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita memang harus menjadi pemburu Tuhan. Jangan jadi pemburu uang. Uang memang perlu, saya berdiri di sini saya perlu uang. Pusing juga kan udah punya uang. Semua harus dibayar. Segala sesuatu harus dibayar, saudara yang dikasih Tuhan. Kata melulu di sini berarti memikirkan. Menjadi pemburu uang boleh. 1 Timotius 6 ayat 10. Bareng-bareng. 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena orang memburu uang, orang menyimpang dari emas. Boleh kita kerja, boleh. Kalau bisa kaya, kenapa kita tidak kaya sih? Orang miskin itu nggak enak. Saya orang miskin soalnya. Orang yang dikejar-kejar hutang itu nggak enak. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak. Kalau bisa kaya, kenapa saudara nggak kaya? Tetapi jangan jadi pemburu uang saja. Mesti harus menjadi pemburu Tuhan. Menjadi pemburu Tuhan. 1, 2, 3. Menjadi pemburu Tuhan. Jadi setiap waktu kita berdoa, di perjalanan kita memuji Tuhan, sekalipun kita naik motor, kita kan punya leisure time, waktu kosong, free time, waktu kosong. Kita habiskan untuk apa waktu kosong itu? Waktu kosong itu kita habiskan untuk apa? Menunjukkan pribadi kita. Kalau waktu kita dalam perjalanan naik motor itu, waktu bisa kita bernyanyi buat Tuhan, kita gunakan buat Tuhan. Kalau di rumah ada waktu untuk kita membaca Alkitab, ya kita baca Alkitab. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kata Esa menunjuk tuntutan kepada Tuhan untuk kita melakukannya. Kata Esa tadi dikatakan, bagaimana kita memiliki hati yang menjadi pemburu Tuhan, ingin mendapatkan Tuhan. Itu Sakeus dalam Lukas pasal 19. Kan dia itu orang kaya. Gak ada ceritanya ketua apa itu pemungut cukai itu sampai naik ke atas, karena dia punya semangat, punya gairah untuk memburu mengenal Tuhan. Itu harus kita contoh. Walaupun banyak tantangan, dia badannya pendek. Kalau kita sekolah minggu itu kan cerita kan bisa memvisualisasi, melihat, habis memvisualisasikan, mengempati, menjadi satu, seolah-olah dia jadi Sakeus. Dia kan begini. Ada banyak tantangan, ada banyak halangan untuk kita mencari Tuhan. Istri dapatkan Tuhan, ya biarin. Suami dapatkan Tuhan, ya biarin. Sebab surga itu urusan pribadi masing-masing. Ya, istilah Jawa istri itu surga mulut, neraka katut. Artinya surga ikut ke neraka juga ke bawah gitu. Itu nggak berlaku dalam teologi Kristen. Masing-masing pribadi kita cari Tuhan, tetapi kita terus tetap memberitakan firman Tuhan kepada suami atau kepada istri atau kepada keluarga yang belum mengenal Tuhan. Kata Esa tadi pertama unik, kedua berarti apa tadi? Melulu. Kita pikirkan ini, saudara. Oleh sebab itu, mari kita mengasihi Tuhan. Ya, kita mengasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Love the Lord you got with all your heart. Semua arti kita. Saudara, kata kasih, kaset itu memiliki arti menaruh perhatian penuh kepada kepentingan pihak lain. Saya ulang lagi ya, kata
kasih itu. Kalau di Yunani kan agape, eros, philia, storge, ada 4 ya. Kasih agape, kasih Allah, kasih philia, persaudaraan, kasih storge, kasih yang didasarkan pertalian darah, kasih eros adalah kasih hawa nafsu. Suami istri harus ada kasih eros dan kasih agape. Jangan hanya ada agape doang ya, dan itu akan bisa timbul dalam problem rumah tangga. Tetapi kata keset itu memiliki arti menaruh perhatian penuh kepada kepentingan pihak lain. Menaruh kepentingan penuh pada pihak lain. 1, 2, 3. Menaruh kepentingan penuh kepada pihak lain. Sekali lagi, menaruh kepentingan penuh. 1, 2, 3. Menaruh kepentingan penuh kepada kepentingan pihak lain. Itu kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, kalau dalam ulangan pasal 6 ayat yang keempat tadi, ya, all you strength. Tapi dalam Matius pasal 22 ayat 30, all you mind, semua pikiran, kehendak kita. Saudara, menaruh perhatian penuh berarti kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita menaruh perhatian penuh pada kepentingan Tuhan. Apa sih yang Tuhan inginkan dalam pekerjaannya, dalam gerejanya? Tuhan itu maha kaya. Tuhan bisa mencukupi dengan berbagai banyak hal. Kita diberi kesempatan untuk menaruh perhatian melakukan sesuatu. Mestinya buat mas, aduh, apa yang harus aku lakukan? Membuat pas itu. Kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan Allah Esa itu, maka kita harus menaruh kepentingan pada pihak lain. Kalau suami mengasihi istri, apa sih yang dibutuhkan istri? Demikian juga sebaliknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak jemaat, mari kita mengenal Allah kita adalah Allah yang unik. Tidak ada yang lain, dia dahsyat. Dia tidak dapat dibandingkan oleh apapun dan siapapun. Makanya dalam Keluaran 20 ayat yang pertama, hafal ya? Akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena dia unik, dia satu-satunya dan tidak dapat dibandingkan oleh apapun dan siapapun. Oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, kata unik itu, kata Esa itu bisa berarti memiliki arti apa? Kesatuan. Jangan lupa itu. Kalau saudara kita beragama lain, Allah itu satu, is okay. Satu dalam arti jumlah, nggak jadi masalah. Kita hormati beliau, kita hormati, kita hargai, kita tidak boleh menghina agama lain. Kita menghargai, tapi kita juga punya doktrin, kita punya prinsip. Kata Esa itu bukan satu, tetapi apa tadi saudara? Kesatuan. Apa saudara? Kesatuan. Allah Bapa dan Roh Kudus satu hakikat, satu pikiran, satu kehendak, satu kemauan. Itu kesatuan. Tetapi kata Esa, kata Ehad, ya, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kata Ehad itu berarti kedua kali melulu. Kata Esa itu berarti orang-orang yang mengaku berarti mau mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, taat dan tunduk dan mengasihi Dia. Kata Ehad itu berarti menjadi sebuah kebutuhan. Jangan uang mulu yang dipikirkan, tetapi kita mesti juga harus memikirkan, dan kita mesti harus mencari menjadi pemburu Tuhan. Bukan sebatas menjadi pemburu uang, bukan hanya sebatas menjadi pemburu knowledge, ilmu, dan itu semua penting. Tetapi yang lebih penting, kita menjadi pemburu